Hai semuanya, bayangin kamu bangun pagi, cek dompet, dan sadar kalau uang yang kemarin masih cukup buat belanja seminggu, hari ini cuma cukup buat beli 1 bungkus nasi. Mau ngeluh? Percuma. Semua orang di sekitar kamu juga ngalamin hal yang sama. Harga barang naik terus, gaji nggak pernah bisa ngejar, dan tiap hari rasanya kayak lomba lari yang nggak ada garis finishnya. Nah, ini bukan skenario film atau teori ekonomi doang. Ini adalah kenyataan yang dialami Venezuela selama bertahun-tahun. Negara yang dulunya kaya raya karena minyak, sekarang berjuang untuk bertahan hidup di tengah inflasi yang nggak masuk akal. Banyak orang mungkin masih ingat betapa gilanya inflasi di Venezuela beberapa tahun lalu, sampai jutaan %. Harga barang bisa naik ribuan kali lipat dalam setahun. Tapi gimana kondisinya sekarang? Di tahun 2024 hingga 2025? Apakah Venezuela masih ada di titik yang sama atau udah mulai membaik? Dan yang paling penting, bisa nggak sih Indonesia ngalamin hal kayak gini? Yuk kita bahas lebih dalam. Sekarang coba bayangin kalau harga barang di Indonesia naik tiap hari. Bukan naik 5 hingga 10% setahun, tapi 50% dalam sebulan, atau bahkan lebih. Itu yang dulu dialami Venezuela selama hiperinflasi terparah mereka di tahun 2018 hingga 2019. Tapi kalau kita lihat ke tahun 2024, Venezuela udah nggak segila dulu. Inflasi mereka memang masih tinggi, tapi jauh lebih terkendali dibanding puncak krisis sebelumnya. Menurut data, inflasi Venezuela di tahun 2024 ada di sekitar 25,75% pada bulan September. Ini masih besar, tapi udah jauh lebih baik dibanding jutaan persen di masa lalu. Bahkan, mereka udah nggak dalam fase hiperinflasi lagi. Tapi meskipun inflasi lebih rendah, kehidupan rakyat di sana tetap berat. Kenapa? Karena harga barang udah kadung naik berkali-kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara gaji tetap kecil. Bayangin, kamu kerja sebulan penuh dan gaji yang kamu dapat nggak cukup buat makan layak selama seminggu. Itu realita yang masih dihadapi banyak orang di Venezuela. Di tengah kondisi ini, banyak warga Venezuela yang akhirnya memilih pergi ke negara lain. Ada yang ke Kolombia, Brasil, atau negara Amerika Selatan lainnya. Mereka jalan kaki ratusan kilometer buat cari kehidupan yang lebih baik. Kita buat dalam sebuah ilustrasi, ada seorang pria bernama Carlos yang dulu kerja di kantor pemerintahan. Dulu gajinya cukup buat hidup nyaman, bisa makan enak, dan punya tabungan. Tapi setelah inflasi parah, gajinya jadi nggak ada artinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk pindah ke Kolombia buat kerja sebagai buruh. Carlos adalah satu dari jutaan warga Venezuela yang meninggalkan negaranya. Banyak di antara mereka yang akhirnya bekerja serabutan di negara lain, asal bisa dapat penghasilan yang lebih stabil. Mereka rela ninggalin rumah, keluarga, dan kenangan masa lalu demi bertahan hidup. Tapi, nggak semua orang bisa pergi. Mereka yang masih tinggal di Venezuela harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang aneh dan gak pasti. Salah satu hal yang paling menarik adalah bagaimana warga Venezuela mulai beralih ke dolar. Karena mata uang lokal mereka, Bolivar, udah terlalu lemah. Banyak orang lebih percaya pakai dolar buat transaksi. Bahkan, ada tempat-tempat di Venezuela yang hampir gak menerima Bolivar lagi. Di Indonesia, kita biasa pakai rupiah buat belanja kan? Tapi di Venezuela, orang-orang lebih sering pakai dolar atau bahkan kripto buat nyimpen kekayaan mereka. Ini karena mereka nggak yakin sama mata uang negaranya sendiri. Selain itu, banyak warga Venezuela juga mulai pakai barter buat bertahan hidup. Misalnya, kalau seseorang punya sekantong tepung, mereka bisa tukar dengan minyak goreng atau sabun. Ini mirip banget sama zaman dulu sebelum uang ditemukan, di mana orang saling tukar barang buat memenuhi kebutuhan. Sekarang, mari kita tarik ke Indonesia. Bisa nggak sih kita ngalamin hal yang sama? Secara teknis, Indonesia jauh lebih stabil dibanding Venezuela. Kita punya ekonomi yang lebih beragam, nggak cuma bergantung pada satu sumber daya seperti minyak. Selain itu, Bank Indonesia juga masih bisa ngontrol inflasi dengan kebijakan moneter yang lebih hati-hati. Tapi bukan berarti kita bebas dari ancaman inflasi. Kalau kita lihat tren global, harga bahan pokok terus naik, harga energi juga nggak bisa ditebak. Kalau misalnya ada krisis besar yang bikin ekonomi terguncang, kita juga bisa kena dampaknya.
Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Venezuela? Pertama, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Venezuela hancur karena terlalu bergantung pada minyak. Kita sebagai individu juga harus punya sumber penghasilan yang beragam. Biar kalau satu sumber kena masalah, kita masih bisa bertahan. Kedua, lindungi nilai uang kita. Banyak warga Venezuela yang akhirnya selamat karena mereka menyimpan kekayaan dalam bentuk dolar atau aset lain yang lebih stabil. Di Indonesia, kita bisa mulai belajar investasi di aset yang tahan terhadap inflasi, seperti emas atau properti. Ketiga, selalu siap dengan kemungkinan terburuk. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Punya tabungan darurat, belajar investasi, dan memahami ekonomi bisa jadi cara buat melindungi diri dari kemungkinan krisis. Kesimpulannya, Venezuela adalah contoh nyata dari apa yang bisa terjadi kalau inflasi nggak terkendali. Meskipun sekarang kondisi mereka udah lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, kehidupan rakyatnya masih berat. Banyak orang yang terpaksa meninggalkan negara mereka sendiri demi bertahan hidup. Indonesia mungkin nggak dalam kondisi yang sama, tapi bukan berarti kita bisa santai. Kita harus belajar dari negara lain, memahami apa yang terjadi, dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jadi, sekarang pertanyaannya, kalau suatu saat inflasi di Indonesia naik tinggi, apa yang bakal kamu lakukan? Apakah kamu udah siap? Karena dalam dunia keuangan, yang paling bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling siap menghadapi perubahan.